wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesti Rindiani, NIM 0219288. Saya perwakilan dari kelompok 3, tugas matkul teori pengambilan keputusan. Saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang teori pengambilan keputusan. Konsep dasar pengambilan keputusan dalam tatanan organisasi terdiri dari 3 tingkatan struktur dan bentuk melakukan pekerjaan. 1. Pimpinan utama atau manajer lebih pada hal-hal kerja yang bersifat kebijakan atau polisi. 2. Tingkatan menengah akan mengambil peranan sebagai kebijakan dan sebagian teknis. 3. Tingkatan di bawah staf atau lebih pada kerja-kerja teknis yang tidak melakukan tuntutan strategis. Dasar utama perlunya mempelajari pengambilan keputusan. 1. Untuk meningkatkan kualitas diri dari karir pengambil keputusan. 2. Untuk peningkatan efisiensi akan efektif bila bahan teori dan prakteknya. 3. Untuk peningkatan produktivitas perusahaan, input proses output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, definisi pengambilan keputusan menurut Pak Habib. Menurut Juru JRT, bahwa pengambilan keputusan didefinisikan adalah pemilihan dua atau menurut definisi tersebut metode alat untuk analisis untuk mempersempit alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sabda Aji Rizky, kelas manajemen L NIM 02193116. Saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Sondang Pesiagian menyatakan, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu permasalahan dilakukan penelusuran terlebih dahulu sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan, atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan keputusan atau pilihan. Menurut Ajar Kasim menyatakan, pemuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian permasalahan. Dapat disimpulkan berdasarkan teori yang disampaikan para ahli, pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif penyelesaian permasalahan dengan terlebih dahulu memahami permasalahannya. Dengan cara memahami masalah sehingga didapatkan pokok permasalahan atau bukan permasalahan. Selanjutnya, dengan keilmuan dapat merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan yang berdasarkan dan didukung data dan fakta yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azira Fadil dari kelas manajemen L NIM 02193228. Di sini saya akan membahas mengenai komponen pengambilan keputusan yang dikelompokkan oleh Mark, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan yang harus ditegaskan dalam pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan itu apa? Misalkan membeli mobil baru dengan tujuan melancarkan aktivitas pengangkutan. Yang kedua ada identifikasi alternatif. Untuk mencapai tujuan maka dapat dilakukan dengan menetapkan berbagai alternatif yang mendasari untuk mencapai tujuan tersebut, yang nanti akan dibuatkan dipilih satu yang paling tepat. Yang ketiga ada faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Keberhasilan pemilihan alternatif itu baru dapat diketahui setelah putusan dilaksanakan. Masa depan tidak dapat diketahui dengan pasti. Inilah yang dinamakan uncontrollable event. Kemampuan pemimpin untuk memprediksi masa depan sangat diperlukan. Misalkan, jika membeli mobil baru, pilihannya perlu bensin dan perawatan naik atau tidaknya. Yang keempat, ada dibutuhkannya sarana untuk mengukur hasil yang dicapai. Masing-masing alternatif perlu disertai akibat positif dan negatifnya.
Tentu saja ini disertai dengan diperlukan alat yang untuk mengevaluasi dan mengukur hasil yang dicapai dari keputusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Nur Fajar. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan menurut Manelang, yaitu 1. Menerima tantangan. Pengambilan keputusan dimulai manakala seseorang dihadapkan kepada suatu tantangan terhadap jalur tindakannya yang berlaku. 2. Mencari alternatif. Bila suatu jalur tindakan yang sedang berlaku mendapat tantangan, pengambilan keputusan yang efektif mulai mencari alternatif. Individu mempertimbangkan secara matang-matang tujuan-tujuannya serta nilai-nilai yang relevan dengan suatu keputusan. 3. Penilaian alternatif. Pada tahap ini, kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan dari masing-masing alternatif dipertimbangkan dengan cermat. Tahap ini sering melibatkan upaya yang besar untuk mencari informasi yang dapat dipercaya relevan dengan keputusan yang efektif. Mencari fakta-fakta ramalan dari berbagai ragam sumber berkenaan dengan akibat dari alternatif yang sedang dipertimbangkan. Individu menimbang dengan hati-hati baik aspek positif maupun negatif dari masing-masing alternatif. 4. Yaitu salah satu yang paling bermanfaat dan memiliki nilai guna lebih besar lebih penting daripada pilihan yang lain. 5. Yaitu sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun, berpegang teguh terhadap penilaian sendiri. Hanya ini yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.